Ya, jadi dengan tenaga inilah saya akan berjalan kaki. Apakah saya akan sanggup? Pastikan Anda ikutin video ini sampai selesai. Halo, kembali lagi. Pagi ini kita akan mau berjalan part 8. Kita mulai dari kampung saya sendiri, dari Hotang, sampai kemana nanti perjalanan kita pagi ini. Pastikan tonton video ini sampai selesai. Ayo jalan kaki. Oke, pagi ini kita berada di daerah Sihotang, belum jauh, tapi dari sini kelihatan Bukit Holbung. Bukit Holbung ini adalah yang sangat terkenal, dan ini adalah salah satu spot yang bagus untuk melihat daerah Harian, Pangururan, dan juga Sihotang. Ini dia Bukit Holbung. Jadi nama itu nasame sebelum suatu Juma isame hodok non singa boyen non isuan bisa buti mon jale bomo Juma isuan menasong nama bentuk nama bolong isuan same cikal bakal daripada beras. Jadi nyaman nidok na jetor, jadi malah naing majetor Juma umma ala naik pakai ngadingganan non di jetor baru ya iki majolo songon jale bain batangina baru ngopiga-pigari siap menonon laui suan songon nau batu dunak kini kadang same ima bayon nang puso di sana molo jolma neng marsuan jodoh kadongan masarap marsuan kalah jetor. Dia oma lagi marjetor aso baga tanoi sebelum isuan habis iba balik tanoi monon baru jetor setelah isu monon aso baga posisinya tanoi suanon nah dulu dengan untuk jetor manual udah sakul. Jadi kalau ngasai nak kini jetor jalongai batangi ya iki jumai isuan ma non jumai lebar kamu saya ada do iba ini son itu ciri khas nih emen si Hotang udah kelo bisa ada sampai isuatan harapanna bisa ada sampai gawe marah anak kanan kamu berisuan yang ngadong piga-pigari. Beras si Hotang terkenal dengan harum dan pulen. Matahari mulai menunjukkan wajahnya menyinari Sihotang dan daerah Danau Toba. Dan di seberang sana pulaunya adalah daerah Simbolon. Jadi kita bertangga dengan Simbolon. Di sini ada dua penyeberangan, satu adalah yang melalui dari sini. Kemudian di sisi lain ada dari sebelah sana, itu yang lama, ini adalah yang terbaru. Tapi yang menariknya adalah
Kalau mereka ini satu sendiri pun saya akan diantarkan. Seperti saat ini saya tidak ada penumpang lain selain saya. Dan mereka mau mengantarkan kita ke seberang dengan ongkos hanya Rp5.000. Oke. Ini Gunung Sihotang. Kalau saya zoom, itu adalah tulisan Sihotang, tapi tidak begitu jelas lagi karena sudah mungkin tidak pernah dibersihkan. Penyeberangan ini sebenarnya tidak terlalu jauh, tapi yang namanya air kita tidak bisa jalan kaki. Pagi ini ada penumpang satu lagi, si Blacky ikut bersama kita menyeberang. Yep, ini adalah pelabuhan yang lama, masih aktif, dan feri-feri biasanya akan berhenti di sini. Di Sihotang sendiri ada 2 atau 3 kapal feri kalau saya tidak salah. Untuk menyeberangkan mobil mereka punya, ini 1. Kemudian di sana yang besar sana, yang besi 2. Saya tidak tahu satu lagi di mana, mungkin di seberang. Tapi mereka punya feri di sini. Di Pintu Batu juga ada feri, jadi ferinya sekitar ada 5 kalau tidak salah. Yep. Ini dia pemandangannya. Pagi-pagi menyeberang ke Pintu Batu dari Surabaya. Mungkin suaranya tidak terlalu jernih karena suara mesinnya. Jadi kita beradu dengan suara mesin. Tapi pagi ini danaunya sangat tenang. Oke, kita akan lanjutkan perjalanan ini. Seperti saya katakan tadi, di Pintu Batu pun ada feri. Ada 3 di sini. Di sana ada 2, berarti 5. Ini adalah 1. Kemudian ini adalah yang kedua. Dan yang warna kuning sana adalah feri juga. Jadi hanya khusus untuk menyeberangkan mobil mereka mempunyai 5 kapal feri. Kalau tidak salah 3 punya Pintu Batu, 2 punya Sihotang. Dan satu feri ini bisa memuat mungkin 4 mobil, atau mungkin yang paling besar, yang kecil mungkin 3 mobil gitu. Mengantarkan saya kapal yang akan kembali ke Sihotang. Blacky setia menemani tuan. Oke, sebelum kita semakin jauh berjalan karena perut sudah lapar pagi-pagi. Pagi ini kita akan makan lapet seperti lapet-lapet sebelumnya. Ini adalah sponsor kita pagi ini. Oke, sedikit review lapet yang kita makan pagi ini. Nah, ini bentuknya segitiga. Apakah ada di tengah-tengahnya gula merah dengan kelapa? Mari kita coba. Tidak ada. Sama dengan lapet yang kemarin. Inilah tenaga yang akan saya gunakan sampai ke tempat yang akan kita tuju. Semoga saya kuat. Oke.
Ya, jadi kalau kita lihat ini adalah budidaya bawang merah. Di daerah sini sepertinya sedang banyak menanam bawang yang baru ditanam. Yang hijau-hijau ini sudah mulai besar. Dan sepanjang mata pandang yang hijau-hijau sana juga adalah bawang. Jadi ada beberapa lokasi yang masih kita pakai untuk bawang, ada juga yang tetap pakai untuk padi. Ini daerah jalan raya dari Pangururan menuju Simpang Harian. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi kalau kita berjalan kaki dari daerah Pangururan menuju Simpang Harian ini, maka di Simpang Harian ini akan ada di sebelah kiri kita. Tapi kalau kita datang dari daerah Tele, maka Simpang Harian itu ada di sebelah kanan. Ya, sekarang saya akan menyeberang karena Simpang Hariannya sudah dekat di depan mata saya. Kalau lihat ke belakang, ini adalah sedikit mendaki sebelum tiba di Simpang Harian ini. Ya, kita lanjutkan perjalanan kita sampai tiba di Simpang Harian. Ada tugu di atas sana. Saya tidak tahu tugu siapa, tapi ada tugu. Ini adalah simpangnya, Simpang Harian menuju Sihotang juga. Ya, ini adalah penatapan dari daerah Simpang Harian tersebut. Nah, ini ada spot yang berbeda. Coba. Kemudian di sini ada warung. Ya, warung ini biasanya untuk orang bersinggah sambil melihat ke Danau Toba. Jadi inilah pemandangan dari Simpang Harian. Oke, di sini kita ada lihat sebuah bangunan yang sedang dikerjakan. Di sini ada kren dan rencananya di sini akan dibuat patung Tuhan Yesus. Belum tahu kapan selesainya, tapi sepertinya sedang on progress, sedang dalam membuat rangkanya. Dan daerah tersebut ada di daerah Harian Boho. Jadi mereka ada jalan sendiri ke sana. Jadi ini akan menjadi objek wisata baru di daerah Kecamatan Harian. Kalau kita lihat sekeliling, ini adalah gunung. Dan kita melihat dari jalan setelah turun dari atas. Oke. Masih tetap dengan view Danau Toba. Oke. Oke, tadi kita jalan dari bawah sana naik ke atas ini, semua dakian, dan lanjutannya juga masih dakian. Sisa-sisa tenaga dikerahkan semuanya agar bisa sampai. Tapi pemandangannya sangat oke. Tak terasa sampai. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Oke, kita sekarang akan menaikin tangga, dan tangga ini adalah satu-satunya tangga untuk menuju Bukit Holbung ini. Jadi kalau kita mau naik ke atas harus melewati tangga ini. Tangga ini sendiri baru dibangun beberapa tahun belakangan, karena sebelumnya tidak ada tangga, atau artinya kita hanya menginjak tanah.
dan itu rawan akan tergelincir ketika misalnya hujan turun. Saya lihat beberapa kali dulu waktu naik ke sini ada beberapa orang yang jatuh terlicin gara-gara tidak ada susuran tangga dan tidak ada anak tangga seperti ini. Nah, kita ke atas ini akan sampai nanti di daerah Bukit Holbung, dan di atas sendiri nanti kita bisa melihat beberapa spot ke arah Sihotang dan ke arah Pangururan serta Harian. Nah, sedikit informasi lagi bahwa tangga ini sendiri hanya satu-satunya, sehingga ketika orang naik akan melalui tangga ini dan turun juga akan melalui tangga ini. Jadi pastikan saling memberi jalan ketika ada yang naik ataupun yang turun. Kita sudah hampir tiba di sedikit puncaknya di atas. Nah, di sini kita bisa melihat di sebelah kiri kita adalah Pusuk Buhit, Harian, dan Pangururan. Di sebelah kanan kita adalah Sihotang. Nah, ini adalah daerah tangga tadi. Kita lanjutkan sedikit lagi ke atas untuk melihat spot yang lebih jelas. Nah, informasi yang lain adalah daerah ini atau Bukit Holbung ini biasa dipergunakan oleh teman-teman dari luar kota untuk berkemah. Mereka akan tinggal semalaman di sini dan melihat fajar menyingsing atau matahari terbit di pagi hari. Sangat indah kelihatan dari atas puncak Bukit Holbung ini yang ada di Sihotang. Di sebelah kanan adalah Sihotang, kemudian itu adalah daerah tadi ya tangga, kemudian sebelah kiri kita adalah Pusuk Buhit. Di depan ini, di sini adalah Pangururan. Ini adalah Gunung Pusuk Buhit. Ini adalah daerah Janji Martahan. Jadi posisi Bukit Holbung ini di daerah desa Harian Rapohan. Jadi ini adalah Sihotang dari sini. Itu adalah Gunung Sihotang. Ini adalah tapas dari Bukit Holbung. Kita sampai sini saja. Sekarang kita akan kembali. Sore ini perjalanan kita berakhir di Permahanan. Ketika awal tadi kita berangkat pagi, tadi kita berangkat pukul 6 dan kita menyeberang melalui Pintu Batu. Dari Pintu Batu kita jalan Pangururan ke Boho ke Simpang Harian. Dari Simpang Harian kita turun ke Harian Boho ke daerah Janji Martahan. Dari Janji Martahan kita ke area Rapohan. Dari area Rapohan kita dari ke Bukit Holbung. Dari Bukit Holbung kita ke Desa Siparmahan, dan kita sekarang telah tiba di dekat rumah. Jadi kita telah berjalan sekitar 37 km real life. Oke, sampai sekian perjalanan 48 hari ini. Sampai ketemu di perjalanan part yang lain.